Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update aplikasi pinjaman online legal yang sudah mempunyai DC lapangan di tahun 2023. Nah, di video kali ini saya akan list kembali aplikasi-aplikasi pinjaman online legal apa saja nih yang sudah memiliki DC lapangan di tahun 2023. Namun sebelum ke videonya, kalian perlu ketahui dulu ya, untuk DC-DC yang akan saya list kali ini tuh tidak semuanya merata di seluruh kota besar. Jadi nanti akan ada nih DC lapangan dari aplikasi tertentu yang DC lapangannya itu memang sudah merata di seluruh kota besar, dan juga ada yang baru di daerah Jabodetabek, bahkan ada juga yang masih random ya, jadi ada di beberapa wilayah namun masih random. Nah, lalu apa saja sih aplikasi-aplikasinya? Simak video ini sampai habis. Yang pertama ada aplikasi HCI. Nah, untuk DC lapangan dari aplikasi HCI ini sudah merata di seluruh kota besar. Jadi untuk DC lapangannya kemungkinan sudah ada di semua wilayah di kota besar di Indonesia ya. Yang kedua ada aplikasi Tunaiku. Nah, seperti yang kalian ketahui, untuk aplikasi Tunaiku ini adalah milik dari PT Amar Bank ya. Selain masuk ke Slick OJK, untuk DC lapangan dari aplikasi Tunaiku ini juga sudah merata di seluruh kota besar, mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di daerah luar Jabodetabek. Dan yang selanjutnya ada aplikasi Kredipo. Nah, untuk aplikasi Kredipo juga sama nih. Untuk DC lapangannya merata di seluruh kota besar ya. Karena aplikasi Kredipo ini salah satu aplikasi pinjaman online yang cukup populer dan besar di Indonesia. Jadi tidak heran kalau DC lapangannya itu sudah merata di seluruh kota besar. Yang selanjutnya ada aplikasi Akulaku. Nah, untuk aplikasi Akulaku tidak harus dijelaskan lagi ya, sudah pasti untuk DC lapangannya itu sudah merata di seluruh kota besar. Dan buat kalian mungkin yang sudah mengalami gagal bayar di aplikasi Akulaku, juga banyak nih yang sudah didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi Akulaku ya. Karena tidak hanya ada di lapangannya saja dari aplikasi Akulaku ini juga masuk ke Slick OJK. Karena aplikasi Akulaku ini bekerja sama dengan salah satu bank digital yakni Bank Neo. Jadi untuk aplikasi Akulaku ini sudah memiliki DC lapangan yang merata di seluruh kota besar dan juga masuk ke Slick OJK. Yang selanjutnya tidak kalah populer dan besar juga di aplikasi Akulaku, yakni ada aplikasi kredit pintar. Nah, untuk aplikasi kredit pintar diisi lapangannya tuh seluruh kota besar di Jawa dan juga Bali. Lalu bagaimana di pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sumatera? Nah, untuk diisi lapangan dari kredit pintar ini di luar pulau Jawa atau di luar pulau Bali ini masih random ya. Namun untuk di pulau Jawa dan Bali itu sudah merata untuk diisi lapangannya. Karena banyak juga informasi yang masuk yang mengalami gagal bayar di aplikasi kredit pintar yang berada di daerah Sulawesi, Sumatera, ataupun Kalimantan, itu banyak yang belum didatangi oleh DC lapangan walaupun sudah mengalami keterlambatan atau gagal bayar dalam waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya ada aplikasi Linbank. Nah, untuk aplikasi Linbank ini DC lapangannya random. Jadi untuk DC lapangannya itu ada di daerah Jabodetabek dan juga luar Jabodetabek, namun belum merata ya. Karena di sini untuk DC lapangan dari Linbank ini masih random atau belum merata. Yang selanjutnya ada aplikasi Pinmas. Nah, untuk aplikasi Pinmas ini untuk DC lapangannya sudah merata di seluruh kota besar. Jadi buat kalian yang sering menanyakan tentang aplikasi Pinmas apakah sudah memiliki DC lapangan, nah untuk DC lapangannya sudah merata di seluruh kota besar. Yang selanjutnya ada aplikasi Singa ID. Nah, untuk aplikasi Singa ID ini DC lapangannya baru di daerah Jabodetabek saja. Lalu bagaimana nih di luar Jabodetabek? Nah, untuk di luar Jabodetabek DC lapangan dari aplikasi Singa ID ini masih random ya. Karena kalau dulu itu untuk DC lapangan dari Singa ID itu di luar Jabodetabek belum ada ya. Namun akhir-akhir ini banyak nih kasus yang gagal bayar di aplikasi Singa ID berada di luar Jabodetabek, banyak yang didatangi oleh DC lapangan ya. Namun belum terlalu banyak. Jadi dalam artian DC lapangan dari aplikasi Singa ID ini masih random di luar Jabodetabek. Kalau untuk di daerah Jabodetabek itu sudah merata. Yang selanjutnya ada aplikasi AC Cash. Nah, untuk aplikasi AC Cash ini itu DC lapangannya random Jabodetabek. Jadi DC lapangannya baru di daerah Jabodetabek namun masih random atau belum merata. Nah, untuk di daerah luar Jabodetabek, DC lapangan dari aplikasi AC Cash ini sejauh ini belum ada. Yang selanjutnya ada aplikasi S-Pinjam. Nah, untuk aplikasi S-Pinjam ini di lapangannya itu masih random. Jadi sama halnya dengan Linbank ya. Jadi di lapangannya itu memang sudah ada di daerah Jabodetabek dan juga luar Jabodetabek. Namun keberadaannya masih random atau belum merata.
Yang selanjutnya ada aplikasi 360 kredit. Nah, untuk aplikasi 360 kredit ini baru di daerah Bekasi itu juga random. Nah, di daerah lainnya seperti Bogor, Depok ataupun Jakarta ini sejauh ini belum ada ya diisi lapangan dari 360 kredit. Karena di daerah Bekasi aja itu masih random. Apalagi di daerah luar Jabodetabek, untuk diisi lapangan dari 360 kredit ini belum ada. Yang selanjutnya ada aplikasi Indodana. Nah, untuk aplikasi Indodana diisi lapangannya itu baru di daerah Jabodetabek saja. Jadi buat di luar Jabodetabek untuk diisi lapangan dari aplikasi Indodana ini sebenarnya belum ada ya. Namun banyak juga informasi yang sering masuk di kolom komentar bahwasannya diisi lapangan dari Indodana itu katanya sudah ada di daerah luar Jabodetabek. Namun, jadi kalian jangan terlalu percaya kalau menerima informasi-informasi bahwasannya untuk diisi lapangan dari Indodana itu sudah ada di luar Jabodetabek, karena untuk diisi lapangan dari aplikasi Indodana ini baru di daerah Jabodetabek ya. Nah, yang terakhir ada aplikasi Coinwork. Nah, untuk aplikasi Coinwork ini diisi lapangannya random ya. Jadi sudah ada di daerah Jabodetabek dan juga luar Jabodetabek. Namun keberadaannya masih random atau belum merata. Jadi buat kalian yang sering menanyakan tentang aplikasi Coinwork, apakah sudah ada diisi lapangannya? Sudah ada, namun belum merata ya di beberapa wilayah di Indonesia. Nah guys, itulah tadi update aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang sudah memiliki diisi lapangan di tahun 2023. Perlu kalian ketahui ya, tidak semua aplikasi-aplikasi ini memiliki diisi lapangan yang merata di seluruh kota besar. Hanya beberapa aplikasi saja yang memiliki diisi lapangan yang merata di seluruh kota besar ya. Mungkin hanya aplikasi-aplikasi yang cukup populer dan juga aplikasi yang sudah besar ya, seperti Akulaku, Kredit Pintar dan juga Kredipo itu sudah pasti untuk diisi lapangannya itu merata di seluruh kota besar. Jadi sisanya tuh masih ada aplikasi-aplikasi yang memang diisi lapangannya itu masih random ya, atau mungkin baru di daerah Jabodetabek saja. Jadi kalian tidak perlu khawatir akan didatangi oleh diisi lapangan ya ketika kalian mungkin gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Namun perlu kalian ketahui juga nih, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti ketika kalian dikunjungi oleh debt collector lapangan ya. Kalau memang kalian belum siap untuk membayarnya, kalian bisa berbicara secara baik-baik kepada diisi lapangan yang datang ke rumah kalian bahwasanya kalian tuh belum siap untuk membayar tagihan kalian saat mereka datang ke rumah kalian. Karena tidak semua diisi lapangan yang datang ke rumah itu galak-galak atau mungkin seperti yang kalian pikirkan ya. Karena menurut saya DC yang memang barbar dan juga galak-galak itu sebenarnya DC online. DC online itu adalah DC yang tugasnya itu menagih atau mengingatkan tagihan kita melalui media komunikasi seperti pesan WhatsApp, telepon ataupun SMS. Nah, biasanya mereka tuh sering barbar ya dalam penagihannya. Namun banyak juga nih DC lapangan yang datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar itu DC-nya sangat sopan dan berbicara baik-baik. Nah, jika kalau kalian mendapatkan DC lapangan yang seperti itu, alangkah baiknya kalian juga bersikap baik-baik dan berbicara apa adanya kepada mereka. Jika kalau kalian berbicara apa adanya kepada mereka, tentunya mereka juga bisa memaklumi keadaan kalian. Dan mungkin saja ya mereka juga akan memberikan keringanan kepada kalian. Jadi pada intinya ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kalian jangan ketakutan dan kalian jangan terlalu panik ya. Karena hal tersebut bisa menyebabkan kalian melakukan hal-hal yang memang dilarang atau berbahaya jika kalian lakukan ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.